Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 6324108 dan kelas saya 634A26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan dengan beberapa metode dan produk yang saya ambil itu adalah Honda Brio. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang time series moment. Bisa dilihat di sini saya sudah menampilkan data penjualan Honda Brio tahun 2012 sampai 2025 yang jumlahnya yaitu 630.795. Di sampingnya ada tahun atau X yang diawali dengan 0, 1, 2, 3 sampai 13 yang jumlahnya menjadi 91. Selanjutnya ada XY, yaitu untuk mendapatkan XY kita kalikan penjualan Y atau dikalikan dengan tahun atau X yang jumlahnya menjadi 4.600.524. Lalu ada X kuadrat. Untuk mendapatkan X kuadrat, tahun atau X kita kuadratkan dan jumlahnya menjadi 819. Jika semuanya sudah dapat, kita masukkan ke dalam rumus time series moment. Ya, rumusnya itu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Eh, Terus bersamaan sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Eh, Sigma Y-nya itu berapa? Sigma Y-nya itu 630.795. A dikali N. N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 14, yaitu tahun ke 2026-nya. B sigma X. Sigma X-nya itu berapa? Yaitu 91B. Yaitu dari sini. Di bawahnya itu adalah sigma XY. Sigma XY-nya itu 4.600.524, yaitu ini. Eh, Sigma X-nya itu 91 juga sama. Dan sigma X kuadratnya itu 819, yaitu ini. Dan kita akan melakukan persamaan. Yang di atas itu kita kalikan 9. Dan di bawahnya itu kita kalikan 1. Jadi kita itu jadinya yang di atas itu dikalikan 9-nya menjadi 630.795 itu menjadi 5.677.155. Sedangkan 14-nya dikalikan 9 menjadi 126A dan 91-nya dikalikan 9 menjadi 819B. Kalau yang di bawah itu kita kalikan 1 saja. Dan ini kan B-nya itu sama, kita kurangkan jadi 0. Dan sedangkan 126-nya ini kita kurangkan 91, jadinya 35A. Dan 5 jutanya ini dikurangkan dengan 4 juta, yaitu menjadi 1.076.631. Dan untuk mencari A-nya, 1.076.631-nya ini kita bagikan 35 menjadi 30.760.886. Kita akan sudah dapat A-nya. Kita akan mencari B. Kita masukkan saja yang di atas itu 630.795. eh, kita samakan. A-nya itu berapa? A-nya itu kan sudah diketahui ya, yaitu 330.761. Jadi kita akan mencari B, yaitu 14 14 dikali dengan 30.761 menjadi 430.652. Yaitu kita balikan. Jadi 91B 630.795 itu kita kurangkan dengan 430.652 menjadi 200.143. Dan kita bagikan. Jadi 200.143 kita bagikan dengan 91 menjadi 2.199,369. Karena kita sudah mencari B-nya, kita akan masuk ke anggaran tahun 2026. Rumusnya itu Y dikurang A ditambah BX. Kita masukkan A-nya itu apa?
A-nya itu 30.761 dan B-nya itu 2.199 dikalikan X. X-nya itu tahun yang ke sini, tahun ke 2026 yaitu 14. 2.199 dikali 14 itu menjadi 30.791. Kita tambahkan menjadi Y-nya menjadi 61.552. Jadi, bisa dilihat hasil dari forecasting 2026 yaitu 61.552. Dan ini bisa dilihat forecasting penjualan Honda Brio yaitu diagramnya. Dan sudah selesai. Ini adalah hasil dari metode time series moment penjualan Honda Brio 2015 sampai 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan metode time least square. Eh, Pada tabel ini terdapat perbedaan perhitungan pada tahunnya. Kita cari dulu pertengahannya. Tengahnya itu antara 2018 dengan 2019. Di atasnya kita awali dengan min 1, min 3, min 15 sampai min 13. Di bawahnya 1, 3, 5 sampai 13. Selanjutnya itu adalah XY sama saja, yaitu dikalikan penjualan dikalikan tahun, hasilnya menjadi 1.713 dan X kuadratnya jumlahnya menjadi 910. Kita selanjutnya kita akan masuk ke rumus time least square. Pada bagian A, rumusnya itu sigma Y dibagi dengan N. Dan B-nya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita masuk ke bagian A, sigma XY-nya itu berapa? Sigma XY-nya itu 630.795, N-nya itu 15. Dan 630.795 dibagi 15 itu menjadi 45.057. Setelah kita sudah menemukan A-nya, kita masuk ke B. Sigma XY-nya itu berapa? Sigma XY-nya itu 1.713 dan sigma X kuadratnya itu 910 kita bagikan menjadi 1.100. Kita maksud ke untuk menemukan rumus untuk menemukan Y. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya itu 45.057 dan BX-nya itu 1.100. Kita akan mencari X-nya itu berapa? X-nya itu 15 ya, karena dari sini yaitu di tahun 2026. Hasilnya 1.100 dikali 15 itu menjadi 16.495,27. Kita tambahkan dengan 45.057, Y-nya itu menjadi 61.552. Sekarang kita sudah mengetahui forecasting di 2026-nya ya, yaitu 61.552. Bisa dilihat ini adalah diagram forecasting penjualan Honda Brio dari 2015 sampai 2025. Pada metode ketiga, ada semi average. Ini tabelnya berbeda. Di sini ada penjualan semi total, semi average, dan X. Untuk mendapatkan semi total, kita bagikan dua, yaitu bagian A dan bagian B. Untuk mendapatkan semi total ini bagian A, kita jumlahkan dari 2012 sampai 2018 yang jumlahnya menjadi 266.991. Dan bagian B itu dari 2019 sampai 2025 yang hasilnya menjadi 363.804. Selanjutnya ada semi average. Semi average ini juga bagian A, itu hasilnya dari 266.991 dibagi 7. 7-nya itu dari karena ini 7 tahun. Dan di bawahnya juga di bagian B itu 363.804 dibagi dengan 7 dan hasilnya menjadi 51.970 dan jumlahnya yaitu 90.114. Dan di sampingnya ada X. Di bagian A-nya ini kita cari nilai tengahnya dulu yaitu 0. Atasnya menjadi min 1, min 2, dan min 3. Di bawahnya 1, 2, 3. Dan bagian B-nya kita lanjutkan menjadi 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 dan jumlahnya menjadi 49.
Sekarang kita masuk ke rumus semi average. Untuk kita awal-awal itu mencari A. A itu ada di sini, guys. Di semi average bagian A. Yang nilainya yang nilainya yaitu 38.141,571. Dan untuk rumus yang B, yaitu semi average bagian A dikurang dengan semi average bagian B. Dibagi bagian tahun itu 7 tahun, hasilnya menjadi semi average bagian A-nya itu 51.972 dikurang dengan 38.141,57. Dan bagian tahunnya itu 7, yaitu 7 tahun ya. 51.972 dikurang dengan 38.141, hasilnya menjadi 13.830,47 dibagi dengan 7, hasilnya menjadi 1975,78. Sekarang kita masuk ke untuk mencari Y-nya, yaitu A ditambah BX. A-nya itu berapa? A-nya itu 38.141,57 ditambah dengan BX, yaitu 1975,78 dikali dengan 11. X-nya itu dari ini tahun ke-11 2026, 1975,78 dikali 11 itu hasilnya 21.733,53 dan ditambah dengan 38.141,57 hasilnya menjadi 59.875. Dan sekarang kita sudah mendapatkan hasil Y-nya. Bisa dilihat ini adalah forecasting penjualan 2026, yaitu 59.875, dan ini adalah diagram forecasting penjualan Honda Brio dalam metode semi average. Dan pada metode terakhir yaitu regresi tunggal, di tabel ada perbedaan pada biaya promosi yang dijumlahkan menjadi 8.423, lalu di sampingnya ada X kuadrat yaitu dari promosi dikuadratkan yang jumlahnya menjadi 5.202.101. Lalu ada XY yaitu dari penjualan dikalikan dengan promosi yang jumlahnya menjadi 392.409.404. Pada metode ini, kita akan mencari forecasting biaya promosi di tahun 2026. Di sini kita sudah ada mengetahui penjualan dari metode time square. Setelah semuanya sudah dapat, kita akan masukkan rumus regresi tunggal, yaitu pada bagian A, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY per N dikali dengan X kuadrat dikurang dengan X yang dikuadratkan. Pada bagian B, yaitu rumusnya N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan X sigma X yang dikuadratkan. Kita masuk ke bagian A, sigma Y-nya itu berapa? Sigma Y-nya itu 630.795, itu dari sini. Dan sigma X kuadratnya itu 5.202.101 dikurang dengan sigma X, yaitu 8.423, dan sigma X-nya itu 392.409.404. Dan per N-nya itu berapa? N-nya itu 14, dan sigma X kuadratnya itu sama 5.202.101 dikurang dengan X yang dikuadratkan, bukan X kuadrat ya, yaitu 8.423 yang dikuadratkan. Hasilnya dari 630.795.000 dikali dengan 5.202.101 menjadi 3.281.459.300.299. Setelah itu ada dikurang dengan perkalian dari 8.423 dikali dengan 392.409.404 menjadi 3.305.264.409.894. Dan di bawahnya yaitu 14 dikali dengan 5.202.101 sama dengan 22.829.414 dikurang dengan perkalian dari 8.423 kuadrat, yaitu
Jadi 70 juta 946.929 dikurang sama-sama dikurang menjadi min 23 miliar 805.109.597 di bawahnya menjadi 1.882.485 dan dibagikan menjadi hasilnya min 12.645.577. Ini hasil dari bagian A. Sekarang masuk ke bagian B. N-nya itu berapa? N-nya itu 14. Sigma X-nya sama 392.494.404 dikurang dengan sigma X, yaitu 8.423. Sigma Y-nya itu berapa? 630.795. N-nya itu sama 14. Dan sigma X kuadratnya itu 5.202.101. Dan sigma X-nya itu berapa? 8.423. 14 dikali dengan 392.409.404 hasilnya menjadi 5.493.731.656. Setelah itu ini adalah perkalian dari 8.423 dikali dengan 630.795 dikali menjadi 5.313.186.285. Di bawahnya ada 14 dikali dengan 5.202.101 menjadi 72.829.414. Sampingnya itu ada 804.423 dikuadratkan, yaitu sama 70.946.929 dikurangkan sama-sama dikurang menjadi 180 juta 541 dibagi dengan 1.882.485 menjadi 95.908. Sekarang kita masuk ke rumus untuk mencari Y-nya. Bagian A itu berapa? Bagian itu hasilnya ini, yaitu min 12.645,577. Dan B-nya berapa? B-nya 95,908. Kan kita sudah mengetahui Y-nya. Y-nya itu berapa? Y-nya itu 61.552. Kita tukarkan. Kita balik-balikan jadi 95,98%. X-nya di sini di kiri sama dengan 61.552 ditambah dengan 12.645,577. Hasilnya menjadi ini hasil dari 61.552 ditambah dengan 12.645,577 menjadi 74.197,632. Terus kita bagikan dengan 95,908 menjadi 773,63. Yaitu kita sederhanakan saja menjadi 774. Bisa dilihat ini adalah hasil dari forecasting biaya promosi di tahun 2026, yaitu 774. Dan ini adalah forecasting penjualan dan biaya promosi Honda Brio. Sekian dari saya tentang penjelasan forecasting penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.